Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang ke Pak Awid Masuri, Wakil Sekjen DPP MPI. Gimana tanggapannya atas kejadian ini dari DPP? Terima kasih Bang Karni. Yang pertama, tentu kami dari Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam mengucapkan beribu-ribu maaf dan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada korban, keluarga korban, apalagi di sini ada suami daripada almarhumah. Semoga kita doakan beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Dan insya Allah kami dari DPP FPI akan memberikan sumbangsih, walaupun nggak besar. Kami akan memberikan insya Allah 500.000 per bulan untuk putranya yang sekarang ini masih sekolah. Lalu menanggapi hal kejadian yang ada saat ini, jadi kami Front Pembela Islam dan mengajak kepada seluruh komponen masyarakat tetap untuk menegakkan yang hak, yaitu menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Jadi saya ironis sekali tadi yang disampaikan oleh Bapak Beni ya barusan tadi ya, menyatakan bahwa di sana ada pengerusakan yang dilakukan oleh anggota FPI, sedangkan kami memonitor terus dari Jakarta, dari pusat, satu pun tidak ada perusakan di sana. Kalau memang tadi dikatakan tukang bakso dirusak, apalagi ada perusakan pom bensin, saya minta saat ini juga bukti ditunjukkan. Kalau sampai tidak bisa menunjukkan, kami akan tuntut balik Pak Beni, karena ini pencemaran nama baik bagi Front Pembela Islam. Lalu berikutnya, tadi dikatakan bahwa di Kendal itu katanya nggak ada preman. Kata siapa? Di sana ada geng Ronggolawe kok. Pemimpinnya itu preman Kristen di sana, yang memprovokasi daripada warga untuk menghantam FPI yang tidak melakukan anarkis. Dari hari Rabu sampai hari Kamis itu tidak ada tindakan anarkis yang dilakukan oleh FPI. Tapi kata Ibu Wakapolres tadi ada. Kalau ada tangkap dan buktikan. Ini kan nggak ada bukti. Tadi foto yang ditunjukkan, atau tadi ada gambar yang ditunjukkan ketika mobil itu menabrak, ya, itu tadi sama kita saksikan, itu ada kerumunan massa lari, itu sedang mengejar, gitu kan, panik. Saya kira kita perlu lihat yang dari depan gambarnya. Nah, coba perhatikan itu. Itu santai, jalan. Nah, itu kan dihantam tuh sama preman, tuh dikejar-kejar. Itu dikejar-kejar itu. Itu diuber duluan itu. Itu diuber dulu, baru ketinggalan yang hitam karena panik. Ada yang sebelumnya? Gak ada kabar sebelumnya yang nabrak itu belum ya. Itu setelah yang nabrak, Pak. Jadi Pak Karni, Bang Karni, berita yang kami dapat langsung waktu di sana di Kendal itu, ya di pusat kan kita memonitoring gitu kan, bahwa tadi kenapa sampai menabrak, karena dikejar, mereka panik, bahkan dipecahi kaca sebelah kanan, supirnya kaget, panik gitu kan, siapapun yang namanya panik. Ya, jadi demi Allah tidak ada maksud dan tujuan FPI itu sampai mau nabrak siapapun, karena panik itu aja. Orang panik tuh kalau kebakaran aja, mau ngambil bayi salah, ngambilnya bantal guling, namanya orang panik. Nah, lalu dengan kejadian ini tentu kami dari pusat menghormati apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Dengan ini yang salah tetap salah, begitu kan? Kami mengakui misalkan ada anggota kami misalkan yang kedapatan sajam, ya kami mempersilahkan untuk segera diproses, tidak ada masalah. Termasuk kalau betul ada yang merusak kan? Ya, kalau ada yang merusak silakan. Kami mematuhi hukum, dan dari pertama FPI didirikan tidak ada satupun kami yang lari dari proses hukum, termasuk Ketua Umum FPI Habib Rizik sudah 3 kali masuk penjara. Kami tidak lari dari itu semua. Bahkan sekarang ini ada beberapa laskar FPI yang ada di dalam tahanan Polda dan lain sebagainya. Itu artinya apa? Bentuk kami mematuhi hukum yang ada di negeri ini. Nah, yang jadi masalah kejadian di Kendal ini Pak Karni, ini mengingatkan kita semua, ya, bahwa di Indonesia ini kemunkaran, kemaksiatan, pelacuran, perjudian ini merajalela, luar biasa, ya. Oleh karena itu kami Front Pembela Islam tetap
akan menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Apa FPI menurut Anda berhak untuk merazia? Ya begini, kalau untuk merazia, kami tahu itu adalah wewenang daripada pihak kepolisian. Kami sebagai warga hanya melakukan monitoring. Nah, ketika monitoring itu pun, aturan di dalam Front Pembela Islam itu wajib berkoordinasi dengan pihak aparat. Tapi monitoring membawa pentungan, membawa tongkat, bawa ya itulah, kami kan sedang menyelidiki. Dari DPP ini sedang mengirim badan investigasi ke sana. Sejauh mana sih, gitu kan? Apakah betul yang dituduhkan bahwa monitoring yang di hari Rabu itu ada teman-teman yang membawa pentungan dan lain sebagainya? Itu kami belum dapatkan secara kejelasan. Nah, oleh karena itu yang terpenting adalah Pak Karni, bahwa kemaksiatan dan kemungkaran di Indonesia ini tolong, gitu kan, bersama-sama kita. Apakah pihak kepolisiannya, pihak TNI-nya, semua ormas yang ada ini wajib kita berantas bersama-sama. Sebab menyedihkan Pak Karni, bicara tempat kemaksiatan, gak usah jauh-jauh, di Jakarta, gak jauh dari kantor presiden, hanya jarak 500 meter, itu tempat pelacuran merajalela di situ. Ini kan sedih kita. Apalagi ini bulan suci, bulan Ramadan. Itu di Bali, warga Hindu ketika merayakan Nyepi, bukan main, tempat maksiat ditutup oleh para pecalang-pecalang. Saya setuju, tapi cara kekerasan apa layak, itu yang saya maksud. Nah, saya mau tanya, apakah ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh FPI di Kendal? Ini bicara Kendal kan? Apakah ada? Enggak, gitu kan? Anda kan dari DPP, Nah, di berbagai tempat di Indonesia, pertanyaan saya. Ya, jadi begini, kalau misalkan di tempat lain atau perkara yang sudah, ketika ada tindakan kekerasan, kan kami mengikuti proses hukum yang ada, gitu kan, ditangkap, dipenjara dan lain sebagainya. Saya mau tunjukkan yang terjadi di Makassar. Di sini ada 2 misteri gas. Ya ini yang tadi. Coba diputar. Ini di Kendal. Ada jelasin di mana tuh? Ini di depan gereja di samping pom bensin. Nah, pemimpinnya ini yang pakai harta putih turun bawa pentungan, kemudian mukulin orang, tuh pada lari mukulin, ngerusak barang itu. Kemudian ada yang masuk di pom bensin karena mereka ada yang beli tidak bayar, Pak Karni. Kemudian diteriakin nggak bayar, ngamuk. Nah, ini kami yang mohon tadi Bapak Wasekjen untuk menertibkan anggota-anggota yang seperti ini. Ya, jadi begini, ini kan bukan sebagai bukti sebetulnya, karena kan saya nggak tahu apakah asli atau tidak. Ya, itu kan? Warga, warga jatuh diinjakin. Bisa saja ada rekayasa ini. Kita kan nggak tahu kebenarannya. Kita buktikan di pengadilan nanti yang jelas, kan begitu? Ya. Apa kejadian itu, apakah betul lari, kan begitu? Apakah Anda ada di tempat lokasi? Saya ada di tempat lokasi. Rumah saya 200 meter dari lokasi ini. Apakah Anda yang ngambil gambar itu? Ini dari CCTV. Berarti kan bukan Anda yang ngambil gambar. Ada jamnya, ada detiknya. Ya, kita akan coba cek nanti di pengadilan. Saya kira ini wewenang Polda Jawa Tengah nanti untuk tolonglah untuk ini elegan. Loh iya, kami tetap elegan. Kalau tidak sesuai fakta, kami akan tuntut. Selesai.